Nah, kalau ini baru sequel pemerannya tetap, cuma si Kondrak doang yang diganti karena emang settingannya begitu. Jadi ceritanya 5 tahun telah berlalu dan selama itu mereka terus mencari keberadaan si Kondrak, ditemani si Luke meski dia kerap dijadikan pancingan untuk mencari tahu di mana si Kondrak dan Elizabeth saat ini berada. Where is he? Fuck you! Si UPZ kembali ke Kardinal untuk memberitahu keberadaan si Kondrak. Informasi itu ia dapat dari satu vampir yang tadi malam kalau si Kondrak telah mudik ke Rumania, suatu tempat bernama Karpatian merupakan rumah nenek moyangnya si Kondrak. Si UPZ memerlukan bantuan Kardinal seperti karnet, mata uang AS dan semacam izin supaya bisa melewati penjagaan pasukan NATO karena kondisi saat ini di Rumania sedang terjadi perang sipil. Namun dikarenakan tidak ada kabar selama 5 tahun, ditambah Kardinal mendengar desas-desus tentang si UPZ yang sudah jadi setengah vampir, Kardinal berdalih tidak mau kehilangan orang terbaiknya. Jadi dengan berat hati tidak merestui lagi si UPZ dalam misi ini. Dia diberi tugas lain untuk menyebarkan kedamaian dan si UPZ bebas memilih paroki dimanapun yang ada di dunia ini. Tapi si UPZ yang punya pikiran kalau Kardinal sudah kehilangan kepercayaan terhadapnya alias meragukan dalam misi membunuh si Kondrak, dia pun mengembalikan kolarnya lalu pergi dari sana. Meskipun tanpa bantuan Kardinal, si UPZ dan si Luke tetap terbang ke Rumania. Entah bagaimana caranya mereka mendapatkan paspor dan mobil yang sepertinya sedang nganggur. Matahari pun mulai terbenam tersiar berita oleh seorang jurnalis bernama Julia. Tengah bersama para pemberontak akan mengulangi 7 tuntutannya terhadap pemerintah yang tidak pernah direspon. NATO occupation continues in an attempt to quell the escalating civil war. And now, reporting on the Kembali ke mereka berdua yang tertahan di checkpoint pasukan NATO. Andai saja dapat restu dari Kardinal, mungkin ceritanya akan beda. Tapi tidak lama dari itu datang satu mobil dengan penuh kepanikan. Dia bercerita kalau mereka diserang oleh pasukan tidak bersenjata tapi memiliki gigi dan zigong yang sangat tajam. Mendengar hal itu, si UPZ pun turun untuk mengecek mobil tersebut. Setelah itu mereka diizinkan lewat dan singkat waktu malam pun poek mereka menemukan bebegik yang sedang terbakar. Jelas itu adalah vampire, tapi si UPZ kalem-kalem baik seraya berkata kalau tidak sekarang mereka akan tahu siapa kita nanti. Keesokannya mereka lewat ke depan sekelompok orang yang menyandra setiap wanita. Awalnya si UPZ tidak memperdulikannya, tapi jiwa si Luke sebagai pecinta wanita seketika bergejolak yang pada akhirnya mereka pun memutuskan berhenti untuk menolongnya. Wait! Quella chica non drago sa bene. Le vostre. Tommy. Ya, ternyata si pria kita sebut saja Apwood, dia adalah ketua dari geng supplier yang memasok darah ke vampir. Jadi kebetulan banget dia pun akan dijadikan Google Map untuk bisa sampai ke tempatnya si Kondrak. See, it's a good thing we stopped. Tapi eta namun sayangnya roket launcher tiba-tiba menghantam mobil mereka sebagai upaya untuk membebaskan si Apwood. Mau dikejar juga malah itu sangat lebih berbahaya. Mereka pun akhirnya harus berjalan nyeker hingga melewati sebuah gereja tua dan sampailah di tempat Korsel yang sudah sangat acak-acakan dan bergelimbangan mayat yang disebabkan oleh penyerangan vampir. Jadi sesaat sebelum malam tiba mereka harus membereskan semua mayat supaya tidak bangkit menjadi vampir. Dan rupanya ada satu bocil yang selamat, tapi tidak lama dari itu seekor heli oleng melintas di atas mereka. Jadi si Luke disuruh ngejar si bocil sedangkan si UPZ akan melihat heli yang barusan terjatuh. Hey!
Sedangkan di heli, ternyata penumpangnya masih selamat dan mereka adalah si jurnalis Julia beserta kameramennya si Tommy. Cuma sayangnya si pilot terluka parah. Si Julia pun menceritakan apa yang telah terjadi. Jadi pada saat ngeliput ada sekelompok makhluk yang menyerang kami, tidak tahu makhluk apa itu. Yang jelas si Fallon lah yang telah menyelamatkan kami dengan menaikkan ke heli. Tapi sayangnya saat mengudara, tiba-tiba mesin heli mati. Si Julia pun disuruh pergi, ada gereja tua di dekat sini, jadi biarkan penyelamatmu ini aku yang urus. Dikarenakan sudah tidak bisa ditolong lagi, si UPZ akan menguburkan si Fallon secara layak, beralih ke mereka yang sudah di gereja. Si Luke yang baru datang, tapi mereka sudah saling paham, cuma masih penasaran saja dengan si makhluk yang menyerang kami sambil memperlihatkan detik-detik terjadinya penyerangan. Tapi si Julia tiba-tiba menghilang, ternyata dia nyusul si UPZ. Keadaan di sana berubah mencekam saat salah satu vampir menampakkan diri. Sementara itu si Tommy yang panik langsung pergi menyusulnya sampai tidak terkejar oleh si Luke. Dia pergi ke makam mengira si Julia juga pergi ke sana. Si Luke memberitahu mereka kalau si Tommy menghilang. Si UPZ pun nyuruh si Luke supaya kembali membawa si Julia ke gereja, sedangkan dirinya akan mencari si Tommy. Namun saat sudah sampai, si Luke melihat pintu sudah melenge dan ketika dicek, rupanya itu Vampire Joker. Untungnya si Julia tidak digigit, jadi mereka pun langsung masuk dan membarikade pintu. Sedangkan si UPZ dia bertemu dengan vampir Jujungkung yang membawa si Tommy tadi. Jadi wajar kalau di sini banyak vampir kocak karena mereka adalah badut-badut pameran. Namun si Tommy-nya tiba-tiba menghilang. Ternyata dia kembali ke gereja. Dia mengaku diselamatkan oleh si UPZ, minta supaya segera dibukakan pintu. Wah, paket lengkap nih, udah terkena lonceng gereja, tombak perak kesiram pula dengan air suci. Singkat waktu, siang pun caang, si Julia yang baru bangun mendengar teriakan si UPZ. Seperti biasa, dia harus menekan virus vampir. Dan singkat waktu lagi si UPZ menemukan mobil pasukan NATO. Jadi mereka harus berpisah sampai di sini. Si Julia disuruh pergi ke checkpoint NATO dan minta mereka supaya mengantarmu kembali ke London. Sedangkan mereka berdua melanjutkan perjalanan menuju Karpatian. Setelah beberapa kilo berjalan, mereka melihat seorang ibu-ibu di pinggir jalan si UPZ, padahal nyuruh si Luke supaya menghiraukannya. Tapi lagi-lagi jiwa pecinta wanita kembali bangkit, yang ternyata itu adalah sebuah jebakan. Jadi mereka ini adalah para pemberontak. Setelah dibawa ke dalam dan diperiksa barang bawaannya, si UPZ pun berkata kalau kita memiliki musuh yang sama. Maksudmu Dewan Parlemen, Kabinet, Menteri Pertahanan, atau NATO? Try Dracula. Mendengar hal itu, si ketua pemberontak pun menyangkal. Tapi sebentar dulu, kamu tuh buta apa gimana sih? Coba. Jadi biar bagaimanapun si ketua pemberontak ini percaya kalau Dracula itu ada. Dia pun bertanya, kenapa kau bisa berjalan di siang hari? Jawabannya, selama ini aku terus berjuang melawan infeksi. Yang tidak lama dari itu si Julia datang. Ternyata dia tidak pulang melainkan mengikuti si UPZ. Tapi meskipun si Julia kenal dengan mereka karena suka membantu untuk menyampaikan aspirasi melalui media, itu tidak bisa merubah keputusan si ketua untuk menahan si UPZ karena tidak mau ambil resiko, takutnya sewaktu-waktu dia malah menggigit.
Nah, kan untungnya si Julia bisa mendapatkan kunci tahanan, tapi si UPZ malah menahan mereka berdua, memberikan kuncinya untuk jaga-jaga jika si UPZ tidak kembali saat matahari terbit. Si Luke sempat merekadawang akan membantu si UPZ, tapi baru juga ucas acos masukin kunci, tangannya keburu ada yang ngegabruk, untungnya tidak tergigit atau tergores, jadi yang mereka bisa lakukan hanya menunggu sampai terbit fajar. Rupanya si UPZ berhasil membantai seluruh vampir, tapi dia harus tetap melakukan ritual yang sebenarnya dia pun sudah capek karena setiap pagi harus menahan rasa sakit yang luar biasa dan bingung kenapa virus tak kunjung juga hilang dari tubuhnya. Si Luke yang melihat mobil si Apud lantas mereka pun langsung mengikutinya karena yakin si Apud pasti akan mengantarkan orang ke si Kondrak. Namun saat hampir sampai di kastil si Kondrak, mereka melihat pemandangan yang kurang mengenakan. Sepertinya itu pastor yang diutus kardinal untuk menggantikan si UPZ. Melihat betapa bahayanya si Kondrak, si UPZ pun nyuruh si Luke dan si Julia supaya kembali karena ini sudah bukan ranah kalian lagi. Tapi si Luke yang sedari awal tujuannya adalah untuk si Elizabeth, dia tetap kekeh akan ikut. Begitu juga dengan si Julia yang sudah mulai nyaman. Tapi seharusnya si UPZ gak mati sih, cuma konsekuensinya si Julia yang jadi sasaran karena memang si Kondrak ini pengennya selalu gadis, sedangkan si Luke ditahan di suatu ruangan tempat para vampire mukbang. Julia! Julia! Come on. Beruntung si Luke masih selamat, namun dia memasuki satu ruangan aneh. Terdapat banyak TV yang ternyata itu adalah singgasananya si Kondrak, tapi hanya suaranya saja yang terdengar menyapa si Luke. Si Luke pun bertanya di mana si Julia dan apa yang telah kau lakukan pada si Elizabeth. Where is she? Makin luntur aja gantengnya nih si Kondrak. Dia memang dendam pada si Luke karena ikut andil pada saat membuat si Kondrak menderita waktu itu, tapi tidak langsung membunuhnya, melainkan dibawa ke tempat di mana si Elizabeth berada. Elizabeth? Si UPZ jelas belum mati, tapi keadaannya masih terluka parah. Mungkin efek regennya lambat karena dia masih setengah vampir. Sementara si Luke berhasil menemukan si Elizabeth, tapi vampir-vampir yang di ruangan ini aneh. Katanya sudah tidak punya akal, namun faktanya si Elizabeth masih bisa mengingat si Luke dan menolak pertolongannya. Kembali ke si UPZ yang tiba-tiba sudah sembuh total dan bajunya pun sepertinya sudah di laundry. Anehnya lagi, tiba-tiba di situ ada kuda yang terparkir, lalu ia gunakan untuk mengejar si Apud. Hours after their rendezvous with rebel leaders and
Si Julia juga masih hidup, cuma sudah didandanin si Kondrak. Tapi saat si UPZ sampai di kastil, si Julia sudah dalam keadaan tertusuk. Hal itu bertujuan supaya si UPZ tidak bisa memberikan pengampunan terhadap si Kondrak. Come, Father. The last time we met, you were generous enough to grant me absolution. But only through God's forgiveness can I truly die. I wonder, are you ready to forgive me? Yes! Are you worthy? Ya, tiba-tiba si Elizabeth kembali berkhianat seperti di ending film kedua. Hal itu membuat si UPZ punya celah. Dia menggigit si Kondrak, lalu menguras darahnya sampai habis dan lemah. Setelah itu dia memenggal kepalanya. Consider yourself. Setelah mengambil pedang, si Elizabeth mencari si Luke. Dia yang baru tersadar dari pingsannya diminta untuk membunuh dirinya jika tujuan si Luke kesini benar-benar adalah untuk menyelamatkannya. Jadi si Julia di dalam juga sedang sekarat. Yang satu minta dikorteng nyawa, yang satunya lagi minta diperpanjang usia. Si Luke menemui si UPZ memberitahunya kalau fajar sudah terbit, tapi si Luke disuruh duluan, katanya akan nyusul. Dan apa yang dilakukan si UPZ? Dia melewatkan ritual dan menginfeksi si Julia yang membuatnya kembali hidup. Ending yang sumpah sangat membagongkan sekali. Puyeng asli gengs, terutama bagian ini nih. Kenapa coba mereka malah pada santuy-santuy baik, kayak sibuk dengan urusan masing-masing, gak sadar diri vampir gitu ya. Harusnya begitu lihat darah segar, mereka itu langsung memburu si Luke. Cek 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 cek. Nah, gitu kan naluri vampir mah. Coba komen gengs, ada yang tahu nggak? Kalau si UPZ sih paham. Pada akhirnya dia memutuskan untuk jadi vampir seutuhnya. Mungkin akan menggantikan si Kondrak sebagai raja vampir dan menjadikan si Julia sebagai ratunya. Terus yang menang siapa atuh? Vampir dong. Fix kita jadikan thumbnail, sekaligus kita nobatkan dari semua film pemburu versus vampir yang pernah AB Channel bahas. Film ini yang pertama, pemburu kalah dari vampir. Dah gitu, gak usah pusing-pusing gengs. Pokoknya tamat. Hai, bye-bye.